Baik, kita ke materi kinerja model dan strategi portofolio obligasi. Saya coba akan eh, menjelaskan terkait materi kinerja portofolio obligasi. Dalam mengukur return aktual, penilaian kinerja portofolio obligasi melibatkan pengukuran return aktual dari obligasi dalam portofolio. Untuk yield to maturity, yield to maturity adalah estimasi return jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo, menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja. Untuk spread analis spread digunakan untuk mengukur risiko relatif dibandingkan dengan benchmark, memberikan gambaran tentang posisi portofolio. Model portofolio obligasi. Faktor utama model portofolio obligasi berfokus pada diversifikasi risiko dan optimasi return. Tujuannya adalah menciptakan portofolio yang seimbang dan menguntungkan. Immunization strategi. Strategi ini bertujuan untuk melindungi portofolio terhadap risiko perubahan suku bunga. Ini melibatkan penyelesaian durasi portofolio untuk meminimalkan dampak fluktuasi suku bunga. Untuk laddering, teknik ini melibatkan pembelian obligasi dengan berbagai jangka waktu untuk mengurangi risiko reinvestasi. Ini membantu menstabilkan arus kas dan mengurangi ketergantungan pada satu titik waktu tertentu. Buy and hold strategi. Strategi sederhana di mana investor membeli obligasi dan menahannya hingga jatuh tempo tanpa melakukan perdagangan aktif. Keuntungannya minim biaya transaksi dan return yang lebih stabil, terutama untuk obligasi pemerintah atau berkualitas tinggi. Tapi ada kekurangannya, itu kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar yang bisa menjadi masalah jika kondisi ekonomi berubah secara signifikan. Indeks strategi. Konsep dasar yaitu mengikuti indeks obligasi tertentu seperti indeks obligasi pemerintah atau korporasi untuk mencerminkan kinerja rata-rata pasar obligasi. Untuk implementasi, memilih obligasi dengan karakteristik mirip indeks target seperti durasi, yield, atau risiko untuk memastikan kinerja yang selaras dengan pasar. Manfaatnya memberikan diversifikasi yang luas dan biaya pengelolaan yang rendah, cocok untuk investor yang mencari exposure pasar yang luas. Strategi interest rate anticipation. Prediksi tingkat bunga memprediksi arah perubahan tingkat bunga untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Skenario kenaikan bunga, jika tingkat bunga diperkirakan naik, fokus pada obligasi jangka pendek untuk mengurangi risiko penurunan nilai. Untuk skenario penurunan bunga, jika tingkat bunga diperkirakan turun, investasi pada obligasi jangka panjang untuk memanfaatkan kenaikan harga obligasi. Resiko strategi. Strategi ini beresiko tinggi jika prediksi tingkat bunga meleset yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup signifikan. Evaluasi analis pada portofolio obligasi. Menilai nilai wajar obligasi berdasarkan arus kas masa depan dan tingkat diskonto memberikan gambaran tentang harga yang seharusnya dari suatu obligasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi obligasi under value dengan potensi return lebih tinggi dan over value dengan risiko lebih tinggi untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Metode valuasi menggunakan model present value untuk menghitung nilai sekarang, arus kas obligasi, dan membandingkan yield obligasi dengan benchmark untuk menentukan daya tarik relatifnya. Implementasi dalam portofolio. Strategi pasif, mengikuti indeks tanpa sering melakukan penyusunan portofolio, cocok untuk investor yang mencari stabilitas dan biaya pengelolaan rendah. Untuk strategi aktif, melakukan trading obligasi untuk mendapatkan return lebih tinggi berdasarkan prediksi pasar, memerlukan keahlian dan pemantauan pasar yang intensif. Untuk diversifikasinya, mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai jenis obligasi berdasarkan sektor, durasi, dan risiko kredit. Kunci untuk membangun portofolio yang tahan terhadap guncangan pasar. Untuk analisis kreditnya, ada credit rating, yaitu peringkat dari lembaga pemeringkat seperti Moody, S&P, atau Fitch.
Kesehatan keuangan, analisis risiko keuangan seperti debt to equity dan interest coverage ratio. Untuk risiko industri, stabil sektor tempat penerbit obligasi beroperasi. Faktor makroekonomi yaitu pengaruh suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi global. Kredit analisis adalah proses menilai kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran kupon dan pokok obligasi. Ini merupakan langkah kritis dalam mengelola risiko portofolio obligasi. Yield spread analysis. Definisi yield spread, ya, perbedaan tingkat bunga antara dua jenis obligasi, biasanya antara obligasi pemerintah bebas risiko dan obligasi korporasi. Untuk option adjust spread, menghitung spread setelah mempertimbangkan pengaruh opsi yang memiliki opsi. Kalau credit spread itu mengukur risiko kredit tambahan dari obligasi korporasi dibandingkan obligasi pemerintah. Kalau interpretasi spread lebar menunjukkan risiko tinggi atau kondisi pasar tidak stabil. Sementara spread sempit menunjukkan kepercayaan pasar yang lebih tinggi. Untuk bond immunization, strategi untuk melindungi portofolio dan risiko perubahan suku bunga. Untuk duration matchingnya, yaitu menyamakan durasi portofolio dengan waktu investasi target. Untuk cash flow matching, yaitu menyusun jadwal obligasi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran masa depan. Untuk keuntungannya yaitu stabilitas return dan pengurangan risiko reinvestasi. Bond immunization merupakan teknik penting dalam manajemen portofolio obligasi untuk meminimalkan dampak fluktuasi suku bunga terhadap nilai portofolio tersebut. Untuk portofolio rebalancing, yaitu proses menyesuaikan alokasi obligasi dalam proses berdasarkan perubahan pasar untuk mempertahankan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan. Untuk waktunya dilakukan saat terjadi perubahan besar pada suku bunga, risiko kredit, atau kebutuhan arus kas yang dapat mempengaruhi kinerja portofolio. Untuk pendekatannya yaitu menjual obligasi dengan kinerja buruk dan membeli obligasi baru dengan potensi return lebih baik untuk mengoptimalkan portofolio. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.